Si Wahyu ngomong, "Mas, baunya wangi ya mas?" "Iya, ini kayak aroma bau melati," sahut sang suami. "Ada apa ya dek? Tumben banget ya, malam ini kok ada aneh-aneh seperti ini. Biasanya tidak seperti ini ya dek." "Iya, oh kemarin itu ada orang yang meninggal." Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wonto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami yang menceritakan tentang pengalaman misteri. Pemirsa yang budiman, yang senantiasa mendengarkan cerita kami, saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan rezeki, Allahumma amin. Jangan lupa share ke teman-teman Anda. Semoga yang nge-share ini saya doakan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cerita pendek tentang misteri yang dialami oleh Mbak Wahyu dan Pak Dirman. Mbak Wahyu dan Pak Dirman asal desa Botolambat, Duku Deso, merupakan warga Kabupaten Batang. Mereka berdua merupakan pasangan suami istri dikaruniai satu anak laki-laki yang rumahnya berdekatan dengan kuburan. Pada hari Selasa Pahing, merupakan hari yang sangat hari yang cukup menakutkan. Walaupun sebenarnya ia sering mendengar misteri-misteri di area permakaman. Bisa dinatakan sepasang suami istri ini sudah kenyang dengan cerita-cerita atau mendengarkan cerita-cerita di area permakaman. Bahkan ia pun katanya pernah melihat satu makam yang mengeluarkan api. Namun hari Selasa ini merupakan cerita yang sangat mengerikan. Tepat setelah sholat Isya sekitar jam 8 malam, si Wahyu merasa merinding ketika mau ke kamar kecil. Si Wahyu ngomong sama sang suami, "Pak, ini malam ini kok aku merasa agak aneh ya Pak. Emangnya kenapa dek? Agak merinding, mau ke kamar kecil kok merinding banget, itu kenapa ya Pak? Aku mau kencing agak takut, tolong aku diantar ya Pak." "Ya kamu ini udah tua, masih aja minta diantar kayak anak kecil aja." "Beneran Pak, takut yakin Pak." "Ya udah saya antar." Ketika ia berjalan melangkahkan kaki menuju ke kamar kecil, tepat di daerah dapur
di mana ia biasa masak. Sang istri pun agak ketakutan dan si suami pun merinding. Bener Dek, Wahyu, aku pun agak merinding di sini Dek. Ada apa nih ya Dek? Entah kenapa ya, kok agak beda daripada dibanding hari-hari yang sudah lewat ya Dek. Iya Mas, maka dari itu saya minta diantar ke kamar kecil. Tadi itu pas sore setelah mau masuk maghrib itu Mas, saya itu mendengar ada orang yang berbicara di belakang rumah kita Mas. Bicaranya itu ya ada agak aneh gitu, suaranya nggak begitu jelas. Nah udah Dek, kita jangan pikirkan yang seperti itu, nanti kita tambah takut saja, kata sang suami. Ya udah Mas, aku tak masuk ke kamar mandi, tolong jangan pergi ya Mas, temenin ya Mas. Ya saya temenin. Ya setelah Mbak Wahyu masuk ke kamar mandi, sang suami penuh rasa penasaran karena mendengar pembicaraan sang istri. Ia membuka pintu belakang, melihat di area pemakaman. Karena rumah Mbak Wahyu bagian belakangnya, tepat di bagian belakang terdapat pemakaman umum. Ia memakai lampu senter, kemudian memandangi di area pemakaman. Tak ada satu makhluk pun yang muncul di situ. Namun bulu gidik merinding begitu banget, sehingga sang suami masuk lagi ke dalam rumah sambil menunggu sang istri yang masih buang air besar. Setelah sang istri keluar dari kamar kecil, ia berjalan menuju ke si suami. Ya udah Pak, aku udah selesai, ayo kita ke depan aja. Ketika melangkahkan kaki mau ke arah depan, sang istri mendengar suara desas-desis orang yang berbicara. Layaknya ada 5 orang yang masih berbincang-bincang tentang sesuatu keduniaan. Penuh rasa penasaran, Mbak Wahyu ngomong sama sang suami, Mas, kamu mendengar seseorang yang berbicara enggak? Ya, saya mendengar. Kayaknya di belakang ya Mas, belakang rumah kita ya. Iya. Ya, coba kita tengok, paling-paling manusia. Ya, coba kita tengok. Ketika ia membuka pintu, terdapat angin yang enggak begitu kencang, sepoi-sepoi. Dedaunan pun bergoyang dan bau aroma wangi melati sangat menyengat, sehingga mereka berdua merasa merinding dan hati jantung berdetuk agak kencang. Si Wahyu ngomong, Mas, baunya wangi ya Mas? Iya, ini kayak aroma bau melati, saut sang suami. Ada apa ya Dek? Tumben banget ya, malam ini kok ada aneh-aneh seperti ini. Biasanya enggak seperti ini ya Dek. Iya. Oh, kemarin itu ada orang yang meninggal di tetangga sebelah itu loh, kampung tetangga sebelah. Oh ya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah ya Dek, dan diampuni dosa-dosanya ya Dek. Ya amin. Ya udah Dek,
kita abaikan saja. Kita berdoa semoga kita sekeluarga diberi keselamatan aja, Dek, ya. Sang suami mulai menutup pintu, melangkahkan kaki menuju ke kamar. Ketika ia melangkahkan kaki sekitar 5 langkah, mendengar suara tangisan merintih layaknya orang yang kesakitan, menangis tanpa henti. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Bu, Bapak, tolongin saya. Si Wahyu berhenti sejenak, ngomong sama sang suami. Mas, kamu mendengar orang yang menangis enggak? Ya, saya mendengar. Layaknya orang yang kesakitan ya, Mas. Iya. Kenapa ya, Mas? Tidak tahu. Udah, kita tidak usah pikirkan. Kita abaikan saja. Jangan takut ya, Dik. Tenang aja. Kan kita ini udah biasa mendengar sesuatu yang aneh di kuburan loh, Dek. Memang. Tapi ini agak aneh. Aku agak merinding banget. Tidak seperti biasanya, Mas. Sama, aku pun juga sama. Udah, tenang aja, tidak apa-apa. Ayo kita masuk aja. Namun semakin berusaha mengabaikan, suara tersebut semakin terdengar jelas di telinga. Merintih penuh rasa kesakitan, layaknya orang yang baru saja disiksa. Kemudian Mbak Wahyu memutuskan melangkah ke arah ke kamar. Tak lama kemudian sampai ke pintu kamar, ia pun masuk ke dalam kamar, memanjatkan doa semampu mungkin, sebisa mungkin, dengan keniatan semoga diberi keselamatan. Andaikan si penghuni alam kubur tersebut masih disiksa, mereka mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah, sekitar jam 10:30 suara tersebut semakin hilang dan sepi, dan mereka berdua memutuskan istirahat, tidur, supaya besok bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan bugar tenaganya. Besok harinya, si Wahyu, namanya saja seorang perempuan, sulit untuk menyimpan misteri atau menyimpan cerita. Si Wahyu keluar dari rumah setelah sholat subuh, karena warga setempat merupakan warga yang aktivitasnya di area pertanian. Banyak warga-warga tersebut bangun dengan cepat dan bergegas berangkat ke ladang masing-masing. Ketika si Wahyu mau beli sarapan di tetangga, tidak begitu jauh dari rumahnya, ia bercerita dengan tetangga-tetangganya. Bu Rini, tadi malam itu sekitar jam 10-an, Bu, saya mendengar ada rintihan di pemakaman. Loh, kok sama? Aku pun juga sama kok mendengarkan seperti itu. Oh, sama ya, Bu. Berarti bukan saya saja ya, Bu. Iya, bapak saya aja mendengar cerita itu, tangisan rintihan di pemakaman. Baunya semerbak wangi. Setelah itu baunya berubah, agak busuk baunya. Itu kira-kira siapa ya, Bu, yang merintih itu? Ya saya tidak tahu.
Saya tadi malam aja ndak bisa tidur, mau tidur rasanya takut mendengar suara rintihan tersebut. Oh, bapaknya juga dengar. Iya, ternyata yang mendengar seperti itu bukan hanya Mbak Wahyu saja, tetangga sebelah rumahnya pun juga mendengarkan hal yang sama. Kemudian Mbak Wahyu pulang sambil membeli makanan untuk sarapan pagi. Masuk ke rumah, ia bercerita pada sang suami, Pak, ternyata Pak Rini itu seperti kita tadi malam mendengar suara rintihan sama. Oh ya, itu kira-kira makam siapa ya yang terdapat rintihan tangisan itu? Saya tidak tahu, mungkin keluarganya tidak pernah kirim doa kali ya. Ya mungkin gitu. Wah, ya udah tidak apa-apa, kita doakan aja ya Dik, semoga diampuni dosa-dosanya. Amin amin. Alhamdulillah, besok harinya ketika malam suara rintihan tersebut sudah tak terdengar lagi. Suara berbincang-bincangan yang penuh misteri tersebut pun sudah tidak ada. Dan mereka berdua pun merasa lega dan tenang, istirahat pun tanpa ada gangguan. Cukup sekian cerita ini. Ini merupakan cerita nyata bagi kita semua, bahwa orang yang sudah meninggal itu pasti akan mengalami kehidupan yang kekal abadi, karena dunia itu hanyalah hidup sementara saja. Ini bisa menjadi motivasi kita selama hidup kita di dunia. Kok kurang dalam beribadah pada Sang Pencipta? Secara otomatis kekal kita di alam kubur akan mendapat siksa. Semoga kita semua diberi keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.